Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue mau jawab salah satu pertanyaan yang gue sulit menjawabnya. Ada pertanyaan yang masuk dan gue cukup sulit untuk bisa menjawabnya. Pertanyaannya kayak gini, gue buka toko online atau buka account marketplace aja? Paham ya? Jadi buka toko online, misalkan website lah, landing page lah, atau menggunakan platform-platform yang saat ini ada lah beredar di online ya, misalkan yang gue tahu tuh kayak order online, terus juga ada Shopify dan beberapa lainnya, lo bisa cari sendiri lah. Nah, itu platform yang bisa digunakan, atau lo build benar-benar dari nol juga bisa website. Di sisi lain ada namanya marketplace kayak Tokopedia, Shopee yang marketnya sudah ready. Nah, ini gue yang mana gitu kan. Nah, masing-masing plus minus nih, dan gue sulit untuk bisa menjawab ini. Dan ini gue juga pernah ditanyakan oleh beberapa klien gue, khususnya mereka yang corporate. Mereka menanyakan, gue baiknya kalau mau invest dan mau gedein di marketplace atau buka toko online sendiri ya, online store sendiri ya, dengan domainnya sendiri. Masing-masing punya plus minus. Ini kurang lebih pandangan atau feedback dari gue mengenai marketplace versus toko online. Kalau online store atau toko online, ini kan bentuknya itu adalah sebuah website sebenarnya, yang di dalamnya formatnya adalah kayak toko gitu kan, atau katalog. Di dalamnya ada produk A, produk B, produk C, atau kategorinya dan sebagainya detailnya. Termasuk juga ada pricing, lu bisa check out langsung, transaksi juga langsung, ada proses pengiriman, lu pengiriman pakai apa lu pilih gitu kan, bahkan nanti bisa tracking juga untuk delivery-nya gitu. Jadi bentuknya itu toko, domain, ada nama websitenya, lu bisa kunjungin itu gitu. Dan itu di-develop oleh entah brand ataupun yang punya toko, yang punya produk lah, yang menjual itu. Ada juga format yang menggunakan pihak ketiga, di mana nebeng nih, ini toko online itu nebeng ke master domain ya, biasanya punya platform lah gitu kan, nanti bikin ada subnya. Nanti misalkan kalau di gua nih, misal stackfashion.com/tokonya apa, toko ABC gitu kan. Nah, kayak gitu. Itu juga ada yang kayak gitu-gitu. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Fiturnya juga macam-macam tergantung platform yang lu pilih. Atau lu juga bisa build dari nol menggunakan web builder dari ya mungkin developer website lah yang bikinin toko online tersebut gitu. Nah, ini toko online nih. Nah, bagusnya toko online itu adalah tidak ada namanya perang harga. Karena orang begitu masuk ke toko lu sendiri nih, orang lihat barang di toko-tokonya lu. Nggak ada tendensi atau peluang untuk bisa melihat atau mengcompete harganya dengan toko sebelah gitu, atau produk sejenis lainnya, nggak ada di situ. Karena eksklusif di sifatnya. Kemudian juga bagusnya kalau menggunakan format atau pendekatan toko online, lu bisa tracking. Benar-benar 100% lu bisa tracking gitu kan. Dia standby di halaman itu berapa lama. Dan bisa kalau pakai desktop, mouse-nya itu bergerak di area mana aja. Atau dia mengunjungi halaman mana aja gitu. Lu bisa tracking kayak Facebook Pixel, lu bisa tanam di situ. Lu bisa bahkan capture database-nya mereka. Dan lain-lainnya lu bisa pantau lah gitu kan, untuk monitoring. Karena tuh website punya lu sendiri, benar-benar lu bisa optimalkan. Dan lu bisa custom suka-suka, ada pop-up banner, mungkin ada offering spesial, mungkin di jam-jam tertentu ada apa gitu. Bebas lu mau ngapa-ngapain, yang namanya toko sendiri, lu mau ngapain juga terserah, punya lu sendiri, urusan lu sendiri gitu kan. Nah, kemudian juga untuk delivery-nya gitu kan, segala macem, itu juga enak lah karena di handle langsung di internal. Kalau ada penyediaan, ada platform yang menyediakan juga itu sudah disediakan gitu. Kemudian dari sisi biaya, ini cukup mahal tentunya kalau dulu develop sendiri. Kalau menggunakan platform tentu ada biayanya, ada fee-nya, kemudian atau ada subscription-nya yang perlu bayarkan. Kemudahan lainnya juga enaknya adalah payment-nya, duitnya langsung tuh, gitu kan. Duitnya langsung masuk, ataupun kalau pakai platform ada ditahan, cuman ya delay berapa lama gitu kan. Jadi posisinya seperti itu. Nah, di sisi lain ada marketplace. Nah, marketplace ini adalah, lu udah tau lah, Shopee, Tokopedia, ini sebuah pasar. Orang udah lalu lalang di situ. Nah, contoh misalkan lu ke Mangga 2 gitu kan, ke ITC gitu kan, ini traffic udah rame, ya kan.
lu buka toko di kawasan itu, di ITC itu. Nah, itu kurang lebih gambarannya. Nah, ini udah crowded banget tuh, tinggal buka toko, ya udah lu mengharapkan dari crowd tersebut yang sudah terjadi, orang bisa mampir ke toko lu. Dan ini rawan terjadi namanya perang harga, karena kan ada fitur untuk membandingkan, ada produk kategori sejenis lah, bahkan ada produk yang gue sering lihat plek-plekan persis sama, yang jualan cuma berbeda, produknya persis sama, bahkan mungkin dalamannya juga sama, mungkin supplier pabrikannya juga sama gitu. Nah, kemudian juga sifatnya kalau di marketplace itu kayak komoditas ya produknya ya, jadi nggak ada yang spesifik gitu kan, yang stand out. Betul, ada di packaging sama brand ya, beberapa yang melakukan pendekatan brand di mana eksklusif dia doang, tapi ada brand lain juga dengan produk yang serupa gitu. Nah, kemudian juga dari sisi biaya, gue nggak tahu, gue nggak compare ya, gue juga nggak cari tahu sih, tapi kayaknya lebih murah. Karena biaya setup begitu doang, sisanya biaya mungkin marketing, ada iklan di dalam marketplace-nya, ada fee sana sini, udah gitu doang kan. Nggak ada biaya development khusus gitu. Kalau di satu sisi kan, kalau perlu pakai toko online kan mesti develop cukup mahal lah, atau waktunya. Kalau sedangkan yang ini, yang marketplace tuh siap ngegas. Nah, kalau disuruh pilih yang mana? Ini tergantung dari lu produknya apa. Ya, industri atau niche market yang lu sasar tuh apa dan siapa gitu. Kalau produknya adalah mayoritas produk yang retail, yang enggak eksklusif, yang mungkin masuk area komoditas gitu kan, itu mungkin akan lebih cocok di marketplace. Tapi kalau produk lu eksklusif, nilainya cukup premium, harganya cukup premium, dan value-nya ini sangat bervalue, lu harus bikin yang eksklusif tersendiri gitu. Contohnya apa? Misalkan lu brand jam tangannya eksklusif, bener-bener lu yang jual, yang punya itu barang, itu brand juga punya lu jual harganya premium 10 juta ke atas, 50, 100 juta bahkan gitu. Nah, itu di toko online oke. Eksklusif doang, karena orang begitu masuk itu benar-benar merasakan feel-nya brand ini gitu, dan benar-benar eksklusif ini doang. Dan kalaupun produk itu lu taruh di marketplace, kayaknya enggak gitu cocok, karena marketnya, pricingnya udah beda gitu kan. Tendensi orang ke pasar sama ke mall ini beda nih gitu. Nah, kalau lu jual produk misalkan sama-sama jam tangan, tapi jam tangannya ini jam tangan murah lah kita sebut ya, jam tangan mungkin KW atau apa yang banyak mungkin kita ketemuin di toko-toko offline lah gitu kan, yang nilainya ratusan ribu, puluhan ribu, atau jam mainan anak gitu. Ini di marketplace oke, cocok karena nilainya murah, gampang, orang mau bertransaksi itu langsung, nggak pakai mikir lama, langsung aja, margin juga tipis. Tapi orang lain juga kemungkinan akan menjual produk yang sama juga gitu. Dan ini akhirnya jadi sebuah keputusan bisnis yang leader dan owner perlu decide, mau invest dan mau bangun yang mana. Kalau memang punya effort, waktu, dan dananya, keduanya oke di develop gitu, karena masing-masing punya plus point. Dari sisi marketplace, orang sudah nyaman dan sudah merasa enak lah gitu kan, terbiasa secara behavior bertransaksi di sana, paymentnya, kemudian juga tools yang digunakan, orang sudah merasa oke dan trust. Jadi mereka nggak ada mikir ini terpercaya nggak ya, ini duit gua aman nggak ya, ini barang dikirim nggak ya, itu ke skip tuh, nggak ada yang mikirin kayak gitu. Orang cuma mikirin ini produknya bagus apa nggak, itu di marketplace. Nah, sedangkan kalau di toko online, orang akan berpikir ini tokonya beneran atau enggak, ini brandnya beneran atau enggak, brand dari mana, apalagi kalau brandnya belum dikenal gitu kan, apalagi transaksi nilainya besar, hal-hal kayak gitu jadi pertimbangan. Tapi soal eksklusivitas, soal trust yang benar-benar bisa dibangun dari situ, soal lu bisa tracking, lu bisa capture database, possibility-nya lebih gede di toko online. Jadi kalau memang bisa,
dua-duanya paling nanti dibikin policy di mana pricingnya mungkin berbeda atau produknya yang satu produk yang lebih receh, satu produk premium, nanti di adjust. Tapi poin dari gue adalah apapun itu lu mesti wise gitu, dan make sure ngobrol dulu sama digital marketer untuk bisa nyusun mana infrastruktur yang tepat untuk bisa diterapkan. Itu dari gue, semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaan ini dengan baik.